Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi Rhodopicae. Perkenalkan, nama saya Perdowen Saputra, NIU saya 563873. Perkenalkan, nama saya Harsa Gunuwicenarko dengan NIU 565159. Perkenalkan, nama saya Giral Givari Awabi dengan NIU 560219. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Azmi dengan NIU 557840. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIU 557864. Perkenalkan, saya Pramustika Syabena Putri dengan NIU 556625. Berikut diawali dengan taksonomi. Genus Rhodophyceae umumnya dikenal sebagai makroalga merah, merupakan kelompok yang beragam dan kaya spesies dalam filum Rhodophyta. Kelompok ini terutama ditemukan di lingkungan laut, meskipun beberapa spesies menghuni ekosistem air tawar dan darat. Klasifikasinya ada kingdom sebagai pelantai, filum sebagai Rhodophyta, kelas sebagai Rhodophyceae, ordonya Gracilariales bangiales, genusnya Gracilaria porphyra. Berikut ciri khususnya ada mengandung pigmen klorofil A, D, dan vicobilin atau vicoeritrin dan vicocyanin, alophycocyanin, karotenoid atau karotin, lutein, dan zeaxanthin. Ada vicoeritrin adalah pemberi warna merah. Pigmen ini menyerap cahaya biru dan hijau yang menyebabkan warna merah dan yang dominan. Dinding sel alga merah terdiri dari selulosa dan polisakarida kompleks. Struktur dinding sel ini memberikan kekuatan dan dukungan mekanis pada alga. Rhodophyta menyimpan karbohidrat dalam bentuk floridean starch. Memiliki sekitar 500 genus yang lebih dari 7.000 spesies. Mayoritas hidup di ekosistem laut, hanya 3% yang dapat ditemukan di perairan tawar. Tidak memiliki centrioles dan flagella, pembuahan dilakukan dengan pembentukan spora atau seksual dan fragmentasi dan pembelahan sel atau aseksual. Banyak genus dalam Rhodophyceae menunjukkan siklus hidup yang heteromorfik, di mana sel gametofit dan sporofit memiliki bentuk yang berbeda. Struktur tubuh alga merah atau talus dapat bervariasi dari bentuk filamen, lembaran data, hingga struktur bercabang kompleks. Beberapa jenis alga merah yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan manusia adalah pada genus Gracilaria, Gelidium, Porphyta, Chondrus, dan lain-lain. Selanjutnya ada morfologi. Berdasarkan struktur utama, yang pertama ada talus. Talus adalah bagian utama dari alga merah yang dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk filamen yang terdiri dari serangkai sel yang terhubung seringkali membentuk struktur yang panjang dan ramping. Selanjutnya adalah lembaran yang memiliki bentuk datar dan lebar mirip dengan daun yang dapat bervariasi dalam ketebalan. Selanjutnya bercabang, yang beberapa spesies memiliki talus yang bercabang, memberikan penampilan yang lebih kompleks. Yang kedua, tidak ada flagella. Yang ketiga, mitosis tertutup. Selanjutnya berdasarkan bagian-bagian morfologi. Yang pertama ada apex, bagian ujung talus yang seringkali tumbuh aktif dan dapat mengalami pembelahan sel. Yang kedua ada stipe, struktur pendukung yang menghubungkan talus dengan substrat, meskipun tidak semua spesies memiliki tipe yang jelas. Yang ketiga ada holdfast, yaitu struktur yang berfungsi untuk menempelkan alga pada substrat seperti batu atau pasir. Holdfast dapat berbentuk seperti akar, tetapi tidak menyerap nutrisi seperti akar tanaman. Yang keempat ada corpus, bagian tubuh utama yang berfungsi dalam fotosintesis dan pertumbuhan. Corpus dapat memiliki variasi dalam bentuk dan ukuran tergantung pada spesies. Yang kelima ada konsep, struktur reproduksi yang dapat ditemukan pada beberapa spesies berfungsi dalam proses reproduksi seksual atau aseksual. Yang keenam ada pigmen. Rhodophyceae memiliki pigmen vicobilin, yaitu vicocyanin dan vicotenan, yang memberikan warna merah serta klorofil A dan D. Selanjutnya berdasarkan morfologi khusus. Yang pertama dinding sel. Dinding sel mengandung fibrin selulosa, silan atau manan yang galatan tersulfatisasi atau agar karagenan sebagai komponen matriks utama. Fibril selulosa tertanam dalam matriks gelatin yang luas. Porphyra dan bagian memiliki fibrin silan bukan selulosa. Matriks gelatin terdiri dari berbagai polimer galaktosa tersulfatisasi. Yang kedua ada kloroplas. Kloroplas pada alga merah memiliki struktur yang unik dan berfungsi dalam fotosintesis, mengandung pigmen yang memungkinkan mereka untuk menyerap cahaya pada kedalaman yang lebih besar. Ada plastida primer dikelilingi oleh dua
unit, klorofil A, trikobilin tersusun dalam trikobilisom, bila poloid tidak bertumpuk. Yang ketiga, tidak mempunyai sintriol, pusat pengorganisasian mikrobulus berbentuk cincin, atau biasa disebut MTOC, terdapat di kutub spindle selama pembentukan spindle. Lalu untuk habitatnya, sebagian besar dari Rhodophyceae ini hidup di laut dan beberapa di air tawar. Lalu biasanya mereka hidup menempel di permukaan atau menempel di substrat dan tidak terdapat pada fitoplankton. Pemainan cahaya sangat efisien dan alga merah dapat hidup di kedalaman yang sangat dalam. Lalu mereka juga dapat hidup di zona interdal, yaitu daerah yang terpapar dan terendam udara secara bergantian. Di sini mereka dapat beradaptasi dengan salinitas dan cahaya yang rendah. Lalu di zona subtidal, yaitu daerah yang berada di bawah permukaan udara hingga kedalaman yang cukup besar. Lalu pada reproduksi Rhodophyceae, mereka biasanya bersifat diploplontik, yaitu pergantian tahap pada haploid dan diploid. Mereka pada haploid menghasilkan sebuah gametofit dan pada fase diploid menghasilkan sebuah sporofit. Lalu oogami. Mereka dapat menghasilkan telur yang berada di karpogonium atau permukaan reseptifnya yang disebut trikogin. Lalu spermatia adalah sel-sel kecil yang non-motil yang berfungsi sebagai gamet jantan pada Rhodophyceae. Lalu secara meiosis mereka terdapat tetrasporangnya yang menghasilkan tetraspora melalui meiosis. Yang keempat, dalam divisi Bangiophyceae, mereka secara khusus mengalami pergantian generasi isomorfik atau heteromorfik. Lalu siklus hidup diploplontik, porphyra yang memiliki pergantian secara heteromorfik. Lalu dalam divisi Florideophyceae, mereka memiliki siklus hidup yang biasanya diploplontik juga. Namun beberapa ada yang bersifat haplontik. Banyak yang memiliki modifikasi kompleks dari siklus hidup yang diploplontik. Lalu pergantian generasi mereka secara trifasik yang terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama gametofit, yang memungkinkan mereka mengalami dioikus atau tidak, yang nantinya bersifat haploid. Lalu yang kedua, fase kedua yaitu karposporofit, yang bersifat diploid. Yang ketiga, tetrasporofit, yang bersifat diploid juga. Ini efisiensi fertilisasinya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Selanjutnya ada genus dan contoh spesies. Genus yang pertama ada Porphyra. Porphyra dikenal dengan nama umum nori dan sering digunakan dalam masakan Jepang, terutama untuk sushi. Alga ini memiliki lembaran tipis dan dapat berwarna ungu hingga hijau. Porphyra umumnya diketahui banyak tumbuh di perairan yang bersifat subtropis. Habitatnya bisa ditemukan di perairan laut, terutama di zona interdal dan menempel pada batu atau substrat keras. Nah, contoh spesiesnya di sini ada Porphyra yezoensis, Porphyra tenera, dan Porphyra linearis. Selanjutnya ada Gracilaria. Karakteristiknya yaitu memiliki ciri khusus talusnya itu berbentuk silindris dan permukaannya licin. Talus tersusun dari jaringan yang kuat, bercabang-cabang dengan panjang kurang lebih 250 mm dan garis tengah cabang antara 0,5 sampai 2,0 mm. Gracilaria sering digunakan dalam industri makanan dan sebagai bahan baku agar-agar. Habitatnya, Gracilaria ini biasanya ditemukan di habitat laut seperti zona interdal dan subtidal, seringkali menempel pada substrat keras seperti batuan. Mereka dapat tumbuh di berbagai salinitas, tetapi umumnya di lingkungan laut dengan salinitas tinggi. Contoh spesiesnya ada Gracilaria changi, Gracilaria bradgeti, Gracilaria arcuata, Gracilaria edulis. Selanjutnya ada Chondrus. Genus Chondrus adalah genus alga merah yang memiliki peran penting dalam ekosistem laut dan industri. Alga dari genus Chondrus memiliki talus yang berbentuk lembaran dengan struktur bercabang yang mirip dengan karang. Talus ini bisa membentuk struktur yang lebar dan bercabang, seringkali dengan penampilan yang menyebar dan rata. Habitatnya bisa ditemukan di lingkungan laut, terutama di zona interdal hingga subtidal. Mereka sering menempel pada substrat keras seperti batuan di pantai-pantai berbatu. Contohnya ada Chondrus crispus, Chondrus orelatus, dan Chondrus amartus. Lalu selanjutnya ada Capapicus. Alga dari genus Capapicus itu memiliki talus yang biasanya berbentuk filamen dengan struktur bercabang yang dapat bervariasi dari berbentuk bulat hingga ramping. Talus ini dapat tumbuh dalam bentuk yang mirip dengan semak-semak atau jari-jari. Habitatnya biasanya ditemukan di habitat laut seperti zona interdal hingga subtidal. Mereka sering tumbuh di substrat keras seperti batuan dan dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Contoh spesiesnya ada Capapicus striatus, Capapicus alvarezi, dan Capapicus malaysianus. Selanjutnya Euchehuma. Karakteristik genus Euchehuma dikenal karena nilai komersialnya yang tinggi, terutama dalam produksi
keragenan, suatu zat yang digunakan dalam industri makanan dan industri lainnya. Spesies Echoma telah mengembangkan mekanisme unik untuk permanen dan konversi energi cahaya yang krusial bagi profesi fotosintesis mereka. Habitatnya tumbuh di perairan tropis dan subtropis, khususnya di daerah pesisir dan terumbu karang. Karena alga ini sering ditemukan di zona subtidal di mana mereka menempel pada substrat keras atau tumbuh di habitat berbatu. Selanjutnya Gelidium. Karakteristik Gelidium adalah alga merah yang dikenal karena kepentingan ekonominya, terutama dalam produksi agar. Mereka menunjukkan beragam ciri morfologi, termasuk pola percabangan dan struktur reproduksi yang berbeda. Karena spesies berumah satu memiliki organ reproduksi jantan dan betina pada talus yang sama. Habitat ini umumnya ditemukan di perairan pesisir berbatu, terutama di zona subtidal dan interdal di berbagai belahan dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis. Selanjutnya, Corallina. Karakteristik Corallina adalah alga merah yang berperan penting dalam ekosistem laut sebagai elemen struktural dan substrat karena memiliki konstruksi bersendi dengan segmen-segmen yang mengalami klasifikasi dan sendi-sendi yang tidak mengalami klasifikasi, yang memberikan fleksibilitas dan kekuatan. Habitat ini biasanya ditemukan di daerah yang terkena gelombang atau arus kuat, di mana mereka berfungsi untuk membantu melindungi substrat dari erosi. Selanjutnya, Palmaria. Karakteristik Palmaria adalah alga merah yang dikenal karena signifikasi ekologisnya di ekosistem pesisir. Mereka memiliki fisiologi yang beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dingin, termasuk mekanisme untuk mengatasi suhu rendah dan kondisi cahaya yang bervariasi. Habitat ini biasa ditemukan di perairan dingin hingga sedang, terutama di zona intertidal dan subtidal di pesisir Atlantik Utara dan Pasifik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat. Yang pertama adalah nutrisi dan kesehatan. Rhodophyceae atau ganggang merah merupakan sumber daya alam yang kaya akan berbagai senyawa bioaktif yang memiliki nilai nutrisi tinggi seperti protein, asam lemak tajin ganda, vitamin, mineral, dan senyawa fenolik. Polisakarida khusus yang terkandung dalam Rhodophyceae seperti karagenan dan agar memiliki sifat pengental dan pembentuk gel yang sangat berguna. Sifat unik inilah yang membuat Rhodophyceae menjadi bahan baku penting dalam industri makanan dan farmasi. Selanjutnya adalah aktivitas antioksidan. Rhodophyceae atau ganggang merah memiliki potensi antioksidan yang tinggi. Kandungan ini dapat membantu tubuh melawan stres oksidatif yang merupakan salah satu faktor penyebab penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit kardiovaskuler. Aktivitas antioksidan yang kuat ini berasal dari senyawa fenolik dan pigmen seperti phycobilins. Kedua komponen inilah yang memainkan peran penting dalam melindungi sel tubuh dan kerusakan kulit. Next. Selanjutnya adalah aktivitas antimikroba dan antiviral. Rhodophyceae mengandung senyawa seperti bromofenols dan polisakarida yang memiliki aktivitas antimikroba dan antiviral yang dapat digunakan dalam pengobatan dan pencegahan penyakit. Senyawa seperti terpenoid dan polisakarida dapat dalam Rhodophyceae menunjukkan aktivitas anti-inflamasi dan anti-kanker yang signifikan yang dapat digunakan dalam terapi penyakit inflamasi dan kanker. Selanjutnya adalah kandungan yang menyebabkan polisakarida. Polisakarida merupakan bahan utama Rhodophyceae, memiliki sifat pengental dan pembentuk gel yang digunakan dalam berbagai industri dan farmasi. Senyawa yang kedua adalah senyawa fenolik. Senyawa fenolik melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Pigmen seperti phycobilins berperan dalam penyerapan cahaya dan transfer energi, serta memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Selanjutnya ada asam lemak tajenuh ganda. Rhodophyceae mengandung asam lemak tajenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6 yang penting untuk kesehatan jantung dan fungsi otak. Terpenoids dan bromofenols. Terpenoid dan bromofenol dalam Rhodophyceae memiliki aktivitas antimikroba, antiviral, dan antiinflamasi yang dapat digunakan dalam terapi penyakit. Selanjutnya, ini ada beberapa referensi yang diambil dari jurnal, serta kami juga mengambil beberapa referensi dari PPT yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Desi, dan kami juga mengambil beberapa sumber dari Scopus AI. Selebihnya, terima kasih untuk presentasi dari kita tentang Rhodophyceae. Terima kasih.